Hai kelas 7, kembali lagi bersama Bu Nova pada hari Rabu 8 April 2020. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang ada dua bagian besar buku, yaitu buku fiksi dan non-fiksi. Dan kita juga diingatkan kembali bahwa buku itu adalah jendela dunia, sehingga jangan lupa untuk tetap membaca buku dan mencintai buku. Nah, sekarang kita akan belajar satu topik yang menarik tetap tentang buku, yaitu merangkum buku. Ya, nah, apa sih sebenarnya itu merangkum buku? Nah, anak-anak biasanya kalau dengar kata merangkum buku tuh bawaannya kayak anak di layar ini. Aduh, capek, jenuh, lelah, membosankan, ya. Tapi kita akan belajar gimana caranya supaya merangkum itu tidak membosankan dan tidak melelahkan. Nah, pertama kita harus tahu dulu, rangkuman disebut juga sebuah ringkasan. Namanya saja sudah ringkasan, berarti otomatis dia harus ringkas. Ya, bagaimana caranya bisa ringkas? Nah, kita lihat. Rangkuman adalah hasil menyarikan semua gagasan-gagasan pokok atau intisari suatu karangan atau buku menjadi bentuk yang ringkas atau pendek. Ya, bagaimana caranya membuat dia ringkas? Dengan menyarikan semua gagasan-gagasan pokok atau intisarinya. Ya, jadi bahasanya sudah tidak berbelit-belit lagi, tidak panjang lebar lagi, dia ringkas karena semua adalah intisari atau gagasan pokok. Nah, selanjutnya ini poin yang paling penting yang harus kamu ingat. Rangkuman tidak boleh mengubah ide pokok atau gagasan pokok teks aslinya. Ya, jadi kamu nggak boleh nih ubah-ubah sembarangan atau seenak hati, tidak bisa. Ya, rangkuman tidak boleh mengubah ide pokoknya. Ya, sampai sini paham ya tentang rangkuman? Oke, kita lanjut. Merangkum itu ada dua cara. Yang pertama, berdasarkan gagasan pokok. Nah, kita lihat dulu bagaimana cara merangkum berdasarkan gagasan pokok. Ya, langkah-langkahnya yang pertama, bacalah informasi umum buku seperti judul bukunya, pengarangnya, penerbitnya. Nah, jika yang kamu baca itu berupa artikel, maka kamu catat nama pengarangnya, nama medianya, media apa yang menerbitkan, dan tanggal terbitnya. Ya, ini langkah pertama. Setelah semua itu kita peroleh, yang selanjutnya ketahui secara umum isi buku. Ya, secara umum kamu bisa tahu isi buku melalui daftar isi dan kata pengantarnya. Jadi, sebelum kamu baca seluruh buku keseluruhan, kamu bisa tahu gambaran bukunya melalui daftar isi dan kata pengantar. Ya, buku yang baik penulis pasti akan selalu membuat kata pengantar. Selanjutnya, kita lihat poin ketiga, buku yang baik memiliki susunan berpikir yang terurai dan baik dalam setiap bab dan subbab. Setiap subbab dijabarkan ke dalam paragraf dan perhatikan, setiap paragraf memiliki satu pemikiran utama. Ya, ini sudah pernah kita bahas semester 1 ya tentang pemikiran utama dari setiap paragraf. Ya, jadi ada paragraf pasti ada pemikiran utamanya. Oke, selanjutnya. Berdasarkan butir 3, maka kita dapat merangkum bacaan dari pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam setiap paragraf. Nah, pemikiran utama kita sudah pernah bahas, itu umumnya hanya satu kalimat. Ya, sehingga dari pokok pikiran itu, kita dapat menghasilkan rangkuman yang terstruktur. Ya, sehingga nggak panjang lebar lagi. Tadinya satu paragraf ada kurang lebih 5-6 kalimat. Ya, ketika dalam rangkuman nanti hanya pemikiran utamanya saja, berarti kurang lebih hanya satu kalimat saja yang mewakili dari satu paragraf. Begitu, jadi pasti dia akan ringkas sekali. Oke, poin yang kelima, merangkum bacaan dapat dilakukan dengan menyusun pokok pikiran atau gagasan utama setiap paragraf. Nah, tadi kamu sudah menemukan pemikiran utamanya, ya, lalu kita mulai susun dia sehingga terkait satu dengan yang lainnya. Oke, langkah selanjutnya yang keenam. Format merangkum dengan teknik menentukan gagasan utama dan gagasan rincian adalah sebagai berikut. Nah, kurang lebih begini formatnya supaya kamu tidak lupa. Ya, kamu tulis judul bukunya, apa judul bukunya, lalu judul babnya apa, judul subbabnya apa, lalu gagasan utama setiap paragraf. Nah, paragraf 1 dia berbicara tentang apa? Ya, hanya satu kalimat saja tidak masalah. Paragraf 2 dia berbicara tentang apa, paragraf 3 berbicara tentang apa, dan seterusnya. Dan yang terakhir,
Gagasan setiap paragraf dapat diungkapkan dalam satu kalimat. Nah, sesudah kamu ketemu nanti gagasan utama dari setiap paragraf ini, kamu sajikanlah ini dalam bentuk paragraf. Paham ya? Oke, merangkum bacaan dapat dilakukan dengan menyusun setiap kalimat yang menjadi gagasan utama atau pokok pikiran setiap paragraf ke dalam satu karangan. Ini jadi pasti dia akan simple dan sederhana sekali. Karena dari satu buku, dari satu subbab maksud saya, ya kita hanya perlu mengambil satu pokok pikiran per paragraf. Dan dari setiap pokok pikiran itu, ya kita menjadikannya dalam sebuah paragraf. Ya, sederhana sekali. Itu dia berdasarkan gagasan utama. Nah, coba kita lihat ini contoh merangkumnya. Nah, ini ada judul buku Karena Buku Senikmat Susu, pengarangnya Eli Damaywati. Nah, daftar isinya kurang lebih begini. Ya, kita lihat lanjutannya. Nah, ini. Oke, nah perhatikan. Buat pertanyaan dari, nah ini saya typo ya, dari. Buat pertanyaan dari judul dan dari setiap subbab, lalu tulis jawabannya setelah kamu membaca. Ya, cara untuk kita tahu ya pokok pikiran dari setiap subbab yang paling gampang itu adalah kita buat pertanyaan terlebih dahulu. Ya, kita akan lihat contohnya ya. Kita ambil contoh di bab 2. Coba kita lihat. Nah, memadukan pokok-pokok isi buku. Contoh bab 2. Ya. Nah, di sini tentang mengembangkan minat baca anak. Ya, kita coba lihat. Mengembangkan minat baca anak. Kira-kira apa pertanyaan pendukung yang sesuai dengan mengembangkan minat baca anak? Nah, di sini saya berikan pertanyaannya. Bagaimana mengembangkan minat baca anak? Ya. Nah, kurang lebih nanti isi tentang mengembangkan minat baca anak ini pasti tentang topik ini. Bagaimana mengembangkan minat baca anak? Nah, selanjutnya, berawal dari minat. Kira-kira pertanyaannya, dari mana awal minat? Oke, poin yang ketiga, perkembangan minat baca anak. Kira-kira pertanyaannya, bagaimana perkembangan minat baca anak? Poin yang keempat, perkembangan minat baca anak di lingkungan keluarga. Nah, kurang lebih pertanyaannya, bagaimana pengembangan minat baca anak di keluarga? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan menuntun kamu dan menuntun saya, menuntun kita untuk menemukan atau untuk merangkaikan kalimat yang tepat untuk meringkas bab 2 ini. Ya. Nah, sehingga kurang lebih nanti hasilnya begini. Ya, nanti ketika baca bukunya, bagaimana mengembangkan minat baca anak, nanti kita akan ketemu. Ya, kita ringkas sehingga nanti begini. Ada 3 cara mengembangkan minat baca anak. Yang pertama, cara kedua, cara ketiga. Ya, lalu berawal dari minat. Ya, pertanyaannya tadi dari mana awal minat baca? Nah, awal mengembangkan minat baca adalah, nah ini akan kita peroleh dari bacaan kita. Ya, begitupun perkembangan minat baca anak, pengembangan minat baca anak di keluarga dilakukan dengan cara bagaimana ya, begitu. Ya, gampang sekali. Jadi kamu hanya perlu mencari pokok pikirannya saja dan merangkaikan pokok pikiran dari setiap paragraf menjadi satu paragraf yang utuh. Itu cara yang pertama. Nah, jawaban pertanyaan-pertanyaan yang kamu ajukan adalah pokok-pokok isi buku yang akan kamu gunakan merangkum. Ya, jadi kamu ajukan pertanyaan yang kira-kira menurut kamu berkaitan sesuai dengan subbab yang sudah diberikan dan itu akan berkaitan dan akan kamu gunakan untuk merangkum. Oke. Nah, selanjutnya dengan pemetaan pikiran. Ini langkah yang cara yang kedua. Ya, membuat rangkuman dengan pemetaan pikiran. Langkah-langkahnya, tulis judul di tengah-tengah kertas dan beri gambar yang sesuai untuk memudahkan mengingat judul tersebut. Lalu buat cabang utama terkait topik tadi, misalkan apa definisi mind map, bagaimana otak bekerja, apa itu kesuksesan, latihan apa yang bisa dilakukan, dan bagaimana aplikasinya. Ya, ini hanya contoh ya, nanti kita akan lihat hasilnya. Teruskan dengan membuat cabang-cabang utama lainnya dan gunakan warna berbeda. Ya. Jadi untuk buat pemetaan pikiran ini, kamu buat judul besarnya di tengah-tengah. Lalu nanti kamu akan buat cabang-cabangnya berdasarkan subtopiknya. Ya, lalu akan buat cabang-cabang lain ya yang berkaitan dengan cabang utamanya. Kita akan lihat contohnya. Nah, ini masih ada poin keempat, maaf ya.
Nah, ingat beri label setiap cabang hanya dengan kata kunci. Nah, perhatikan. Kalau tadi membuat rangkuman dengan gagasan pokok atau gagasan utama itu kita mengambil pokok pikiran dari setiap paragraf. Kalau dengan pemetaan pikiran kita hanya menggunakan kata kunci saja, ya, hanya kata kunci saja. Dan perhatikan ini, semakin sedikit semakin baik. Jadi nggak perlu banyak-banyak, namanya saja kita meringkas, ya, nggak perlu panjang lebar. Oke? Nah, kalian mencatat bukan untuk menghafal, melainkan untuk memahami dengan bahasa sendiri. Jadi nggak perlu plek dicantumin bahasa buku, nggak perlu. Oke, selanjutnya. Selanjutnya dari tiap cabang, buat subcabang untuk hal-hal yang saling berhubungan. Gunakan garis lengkung dengan alur yang nyaman. Ya, ini typo juga saya. Tidak ada aturan khusus dalam membuat peta pikirannya. Jadi, ini adalah bagaimana cara kamu untuk memahami dengan cepat menggunakan bahasa kamu sendiri, ya. Yang ketujuh, jika ada hal-hal yang berhubungan pada sub yang berbeda, kalian bisa menarik garis sebagai pengingat adanya kaitan di antara kedua hal tersebut. Ya, masih mengambang, Bu. Bagaimana contohnya? Kita akan lihat contohnya. Nah, ini dia. Misalnya, ini jenis benda. Poin besarnya tentang jenis benda. Ya, jenis benda itu ada bermacam-macam. Ada plastik. Saya buat cabang besar plastik. Ada kayu, ada karet, ada logam. Ya, plastik itu pun ada sifat yang berbeda dan ada fungsi yang berbeda atau gunanya. Buat lagi cabangnya. Ya, nah perhatikan. Ini cabang warna hijau. Ini semua tentang si plastik itu. Ya, saya sengaja gunakan warna yang berbeda. Sebenarnya bukan saya. Ini saya ambil dari Google Image ya. Nah, lalu kayu. Kayu saya berikan warna berbeda. Nah, begini dia kurang lebih. Lalu karet. Yang berkaitan dengan karet saya buat semuanya warna merah. Karet sifatnya tahan air, tahan sebagai isolator, lalu elastis. Lalu gunanya untuk apa? Untuk buat ban, ya, untuk buat jas hujan. Ya, sifat dan guna itu berbeda. Jadi buat dua cabang beda, ya. Logam sifatnya kuat, keras, konduktor, mudah sekali dibentuk. Lalu gunanya logam untuk apa? Buat perhiasan, bahan bangunan, alat rumah. Ya, jadi buat cabang-cabang begini. Ya, ini contoh lainnya. Nah, kayak tadi saya katakan kamu bisa gunakan gambar-gambar buat label-label, buat warna-warni. Terserah kamu buat sekreatif mungkin yang kamu suka, yang kamu mau, dan ingat tidak perlu kalimatnya panjang lebar, hanya poin-poin saja. Ini saya berikan contoh bahasa Inggris karena yang saya cari cukup menarik ya. Ini sumbernya dari sini. Nah, jadi kesimpulannya, membuat rangkuman berdasarkan gagasan pokok itu menjabarkan berdasarkan pokok pikiran dari tiap paragraf. Sedangkan membuat rangkuman dengan pemetaan pikiran itu meringkas dan merinci pokok-pokok isi buku dengan memberi label dari kata kunci tertentu dan juga gambar. Nah, demikian untuk pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, tolong kamu persiapkan sebuah kertas HVS dan juga catatan IPA. Untuk apa, Bu? Nah, kita akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati.